Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Wa sadaqallahu rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika masyahidin nafsakirin walhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa marilah kita untuk selalu memanjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan lahiriah wal batiniyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan berkah serta kenikmatan kesempatan untuk bisa senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat Rasulullah juga marilah kita untuk senantiasa selalu menyampaikan selawat beserta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita meyakini berkat bimbingannya, berkat tuntunannya serta berkat ajarannya lah yang pada hari ini kita bisa menikmati suatu kehidupan yang seperti saat ini, penuh pengetahuan dan ilmu teknologi seperti ini. Minaz zulumatin ila nur. Karena tanpa ajaran beliau yang tersebar di hadis-hadis beliau dan juga pada Al-Quran yang beliau tinggalkan, dan insya Allah kita akan selalu memegang kedua amanah tersebut, dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditempatkan yang layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku para penonton channel terindah Suya Dinar yang setia, dan juga para subscriber yang juga tetap setia di channel terindah ini, saya mendoakan untuk kita semua agar senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman, dan dilancarkan semua urusannya, dan ditambah rezekinya, rezeki yang halalan thayyibah, dan insyaallah akan memberikan berkah kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merupakan suatu deklarasi kita terhadap diri kita sendiri yang untuk menyaksikan bahwa Allah itu adalah Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Makna daripada Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan suatu juga bentuk satu pengakuan kita yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang Maha Pengasih, bahwa Allah lah yang Maha Penyayang. Dia mengasihi kepada seluruh umat manusia, menyayangi kepada seluruh umat manusia, tetapi dengan pengasihannya itu, dengan penyayangannya itu, dia akan memberikan kelebihan-kelebihan kepada orang-orang tertentu yang melakukan hal-hal tertentu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad yang merupakan manusia, menerima wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kata Qul huwallahu ahad ini kepada manusia lainnya, bahwa yang Maha Kuasa itu, bahwa yang Maha Esa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tafakkuru fi khalqihi wa la tafakkuru fillahi. Silakan Anda semua berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang alam semesta, tentang jagat raya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tapi
wala tafakkuru fillahi. Tapi jangan sekali-sekali menanyakan tentang bagaimana rupanya Allah, tentang bagaimana wujudnya Allah. Karena akal kita tidak akan sampai kepada itu. Maka keyakinan tertinggi bahwa kita yakin bahwa kul huwallahu ahad, bahwa Allah dialah yang Maha Esa, yang Maha satu-satunya satu, tidak ada penyebab, tidak ada awal, tapi dialah yang Maha Satu. Dan jangan dicari bentuknya bagaimana. Itu hanya ada pada keyakinan kita yang kita tanamkan pada kepala kita, di pikiran kita, dan juga ada pada hati kita. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kita yakin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti hanya dengan meminta dan hanya dengan berdoa, hanya dengan beribadah saja. Tapi pintanya kita kepada Allah itu diiringi dengan ikhtiar, dengan usaha yang semaksimal mungkin. Karena wujud daripada pemberian Allah itu adalah dengan cara manusia berusaha, berikhtiar untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Sehingga kita yakini dengan usahanya itu Allah akan membukakan jalan. Dan yakinlah bahwa ketika kita berhasil itu, bahwa ada campur tangan Allah di sana. Jangan kita yakinin bahwa itu hanya semata-mata usaha kita pribadi. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang ateis itu dia meyakini bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan, segala keberhasilan yang ia raih itu hanya semata-mata karena dia berusaha semaksimal mungkin, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada campur tangan Tuhan. Itu keyakinan para kaum ateis. Karena dia tidak meyakini dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kepalanya dan hatinya tidak pernah diisi oleh nilai-nilai keagamaan di sana, apalagi nilai-nilai keislaman. Jadi mereka tidak meyakini keberadaan Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Dan kita dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap usaha kita yakinin itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa campur tangan Allah, kita tidak akan mampu untuk meraih segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tafakkuru fi khalqihi wa la tafakkuru fillahi. Jadi ayat ini mempertegas bahwa Allah itulah awal, Allah itulah akhir, dan bahkan Allah itu tidak akan berakhir. Jadi dialah yang maha ada. Kita ini manusia pada intinya adalah nol, tidak ada. Kita hanyalah sebuah cipratan daripada alam semesta yang hanya numpang lewat semata. Kita ini tidak ada, maka yang ada hanyalah Allah, awalu, akhiru, dan bahkan tidak ada akhirnya. Dia muncul dengan sendirinya, ada dalam keyakinan kita, ada dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia muncul ke permukaan bumi ini hanya sebagai cipratan-cipratan kecil yang tidak mempunyai makna apa-apa di atas dunia ini kalau kita tidak meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwa lah yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus berwujud, atau outcome-nya adalah kepada manusia-manusia di sekitar kita. Outcome-nya adalah dalam wujud tingkah laku kita kepada alam semesta ini. Itu adalah wujud daripada takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita wujudkan dalam nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keindahan kepada umat manusia lainnya. Terakhir ada walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tentu tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak berwujud, Allah itu tidak berbentuk, tapi dia ada dalam setiap pikiran manusia. Bahwa Allah itu tidak berwujud, tapi dia ada dalam setiap hati manusia yang meyakininya. Dan tentu
wujudnya Allah tidak bisa kita banding-bandingkan dengan wujudnya manusia yang maha suci, karena tidak ada manusia yang maha suci, dan kita tidak bisa membandingkannya dengan wujudnya para dewa-dewa, dengan wujudnya para raja-raja, karena Allah itu ada di dalam setiap hati manusia. Allah itu ada di setiap pikiran manusia yang meyakininya, dan ketika kita meyakininya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa apa yang kita inginkan dengan usaha kita, insya Allah bisa terwujud, karena dengan keyakinan kita yang tinggi dan usaha kita yang maksimal. Saya akan mengulangi lagi untuk surat Al-Ikhlas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Qul huwallahu ahad. Say, O Muhammad, He is Allah, the one only. Allahu Samad. Allah as-Samad, the self-sufficient master, whom all creatures need. He neither eats nor drinks. There is no drink for Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor was he begotten. Walam yakul lahu kufuwan ahad. And there is none co-equal or comparable unto him. So, Qul huwallahu ahad. This is our declaration to the only God, Allah subhanahu wa ta'ala. He is the only one in the universe. There is no other things, no other creatures that can exist in the universe except Him, the only one, who master all the universe. And He is the only place, He is the only personage that human being needs Him for every needs of the human beings in the universe. No other things, no other personality that we can get for our needs. And Allah, the only things, the only personage that there is no beginnings and there is no endings, because He is the beginning, He is the ending, and never endings. He is always alive and always there and always here. We as human being is nothing. We just only a sprinkle of things, a small things that we are not useful in the world, except who really has the very high iman to the Allah, the only one. Walam yakul lahu kufuwan ahad. And there is no other things, there is no other creatures, there is no other personality that equal to Him, because He is the only one. So Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas is the declaration of human beings to be the only ones yang Maha Esa, that we need to believe Him forever and everlasting, believing to Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, saya menyuplik Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan bahasan-bahasan selanjutnya nanti kita akan bahas pada kesempatan lainnya. Demikian, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemurahan rezeki, serta iman yang selalu terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.